bukan yang mulia. Sampai unta pakai sepatu roda pun tidak akan terungkap peristiwa ini sebenarnya. Begitu ya. Ya, begini ahli, di dalam perkara ini, katakanlah inkasu, di kasus ini, saya yakin ahli sudah meneliti dan melihat dari awal sampai akhir. Kenapa saya bisa berkesimpulan begitu? Karena saya mendengar, melihat podcast ahli di beberapa tempat. Saya ingin pendapat ahli tentang kasus ini, inkasu. Mohon izin yang mulia. Selain memang secara ada tanggung jawab kami sebagai seorang ilmuwan, tidak hanya pada ruang-ruang media yang hari ini kita manfaatkan. Pada beberapa saat yang lalu, kami dosen hukum pidana mengadakan kajian bedah kasus di Surabaya. Semua dosen-dosen hukum pidana dan praktisi hukum. Ada mix juga, ada beberapa mahasiswa yang ada di sana. Dalam kesempatan ini yang mulia, jantung daripada peristiwa ini adalah BAP yang mulia. Izinkan saya jika memang nanti sejak awal BAP ini konsisten yang mulia. Nanti saya bisa tunjukkan bagaimana keterangan AF, bagaimana keterangan DD, bagaimana akhirnya dituangkan Pak Rudiana dalam BAP-nya. Jika yang mulia memperkenankan, saya akan menunjukkan berkas-berkas itu dan di poin-poin mana kekeliruan-kekeliruan itu. Kekeliruan pertama tentang jenis sepeda motor yang berbeda. Semuanya ada di situ. Tiba-tiba nanti di dalam dakwaan jaksa meletakkan sepeda motor yang tidak ada. Baik. Boleh saya tunjukkan yang mulia? Saudara paparkan dulu, nanti setelah paparan baru kita tunjukkan mana poin-poinnya. Jadi kita bisa mendengar dulu. Ya, mendengar dulu baru ditunjukkan. Baik. Silakan Pak. BAP, AF dan DD. Kalau kita lihat tanggal 30 atau 31 nanti kita lihat lagi berkas. Pak Rudiana itu bergerak mulai jam 10 pagi. Melakukan ini AF ya? Ya, BAP dari kita lihat. ya? Jadi kalau kita lihat dari BAP-nya Pak Rudiana, itu dia bergerak pada hari itu jam 10 yang mulia. Ini BAP AF apa BAP Rudiana? AF, DD, dan Pak Rudiana. Saya akan memixkan 3 BAP tersebut nanti. AF, DD, dan Pak Rudiana. Dan Rudiana, oke. Yang aktif pada waktu itu dia bergerak jam 10. Setelah itu setelah 2 jam dia ketemu jam 14 di showroom tersebut, baru mendapat telepon jam 16 pada waktu itu. Bertemu dengan AF dan DD di showroom tersebut yang mulia. Dari situlah dapat gambaran dan saya langsung melakukan tindakan-tindakan dan Pak Rudiana mulai melakukan laporan jam 18. Anehnya dalam berkas perkara tersebut yang mengkomunikasikan adalah AF, tapi dalam BAP tersut AF diperiksa belakangan. Padahal yang kontak pertama itu adalah AF, orang yang paling tahu, dan AF yang juga mungkin bersinggungan langsung dengan peristiwa pada waktu malam itu. Kan AF yang ngajak. Nanti kita lihat dalam berkas perkara. Kedua, dalam keterangan DD dan AF itu berbeda. Satu menyatakan orang malam itu 5 orang, satu menyatakan 8 orang. Bagaimana mungkin yang mulia dalam satu peristiwa, dalam satu titik yang disebut dalam warung Madura, ada orang yang berbeda. Dalam keterangan yang 5 dan 8, tiba-tiba didesain kembali oleh Pak Rudiana menjadi 11 orang. How come? Sedangkan dia tidak melihat kejadian tersebut. Pintu-pintu inilah yang sebenarnya teman-teman kejaksaan yang harus perhatikan. Disinilah dapat dilihat by design daripada sebuah perkara ini. Kedua yang mulia, tentang jenis motor. Karena ini berkaitan dengan pembuktian. Ada bilang 5, ada bilang 1, ada bilang 8. Nanti kita lihat dalam pembuktiannya segala macam. Dan anehnya, saudara jaksa dalam surat dakwaan menuliskan ada satu kendaraan Vario yang tidak disebutkan oleh saksi. Baik AF, DD, dan segala macam. Dalam dakwaan, dalam putusan tersebut, saudara jaksa menyebutkan ada jenis kendaraan Vario.
Dari mana diangkat itu yang mulia? Tidak ada satu keterangan. Nanti saya pertunjukkan yang mulia. Betapa tidak telitinya dan cermatnya. Dalam putusan nomor 4. Termohon bawa surat dakwaannya, Pak. Enggak, berkasnya nggak bawa? Biar kita cocokkan. Bawa ya. Biar diberkaskan ya. Ya, silakan Pak. Dilanjut. Baik, saya di poin itu dulu yang mulia saya akan tunjukkan. Sepeda. Apa? Ya. Biar enak, sama-sama kita lihat. Nanti izinkan saya juga yang mulia mungkin karena tadi sudah telisuri, selain memang tadi mulai dari penyidikan, terus dakwaan yang tadi tidak tepat, dan saya menemukan betapa putusan pengadilan tinggi juga tidak diambil dengan pertimbangan yang matang. Pengadilan tinggi menulis bahwa bukan melihat surat dakwaan dari Kejaksaan Cirebon, tapi dalam pertimbangannya dia bilang, berdasarkan surat kejaksaan dari Kota Bekasi, how come pengadilan tinggi bisa jebol seperti ini? Saya pegang, kalau ini yang saya terima salah, berarti yang saya terima yang salah. Dan ini ada capnya, fotokopinya dari Pengadilan Negeri Cirebon. Berkas pertama, bukan melalui dari yang di internet ya. Saya memilih dokumen asli yang dimohonkan pada waktu itu. Ahli tadi di mana di putusannya? Ayo Pak, kita lihat Pak. Di putusannya. Di putusannya Pak. Halaman 4, putusan nomor ya. Putusan 193 PT. Tadi yang didakwakan dulu ya. Yang didakwakan Bapak ahli menerangkan tadi ada Honda Vario. Di mana? Di mana Pak? Mana? Di halaman? Halaman 9 yang mulia. Hadiah. 9. Ya, yang mulia. Ya. 9. Mana? Ini dakwaan kan? Dakwaan. Di putusan. Iya, di dakwaannya kan sama aja. Putusan nomor 4. Putusan. Kalau kita Putusan ada 4. Karena di putusan nomor 4 ada Sudirman yang mulia. Ya, dakwaan. Dakwaan yang Mana lagi? ya, PHP tadi ya? yang AFDD. 5 orang dan 8 orang. Pak. Ini adalah kita tanggal 6
Ayo, 8 orang yang mana? Ya. Ini adalah BAP-nya Dede, 5 orang. Ini di berkas mana Pak? Sudirman. BAP. BAP. Itu dapat dari Jadi 5, ini 8. Cukup, sebentar. Yang sepeda motor? Hah? Yang jenis sepeda motor tadi udah ya? Iya, Berapa ada? nanti terus jumlah-jumlahnya bisa dilihat dari bukti Pak, yang disita. Bukti yang diperlihatkan itu beda-beda yang mulia. Saya ada catatan di dalam putusan ini. Saya menandai. Ini 123 tidak ada vario. Nyatakan barang bukti berupa. Nanti kita lihat di belakang ini. Dan keterangan Rudiana 11 orang yang mulia. Beda lagi. Dari mana? Ya benar Rudiana. Ini yang mulia. Rudiana bilang tiba-tiba 11. 5, 8, 11. Mana? Ini. Ini yang mulia. Berarti tadi 85. Ya, padahal dia nggak melihat. 11. Ya, semuanya tidak melihat, tapi bisa ngarang-ngarang orang. Rudiana. Ya, Ferdian. Padahal dia dapatnya dari AF dan Ibu. Waktu di sidang Jadi, Rudiana. Ada maaf yang mulia. Tadi dicocokkan dengan amarnya. Iya, kemudian Amar juga tidak ada vario yang mulia. Saya udah tandain checklistnya ini. Berarti yang tadi ada varionya. Ada vario yang Di mulia. amar nggak ada vario. Tidak ada. Berarti Nah, itu mungkin dia tidak melihat bagaimana cara itu. Oke. Ini yang mulia. Saya Termohon? bawa yang mulia. Ya. Cukup ya termohonnya. Nanti ada kesempatan untuk bertanya. Ya. Masih ada? Silakan dilanjut, tadi belum selesai. Oh, belum selesai. Silakan Pak. Lanjutkan Pak. Saya mencoba membaca putusan 4, sebenarnya juga ada di putusan nomor 3, karena memang perkara ini ada 3 putusan. Karena Sudirman dalam hal ini pemohonan PK, maka saya akan mencoba membaca dalam putusan nomor 4. Oh ya, di dalam keterangannya Pak Rudiana itu yang diperlihatkan dalam persidangan hanya 1 unit sepeda motor yang mulia. Jadi bukan 5 atau 4 atau dari jenis. Keterangan Pak Rudiana hanya diperlihatkan. Apakah saksi mengenali barang bukti yang diajukan persidangan karena kepunyaan ini itu hanya menerangkan satu kendaraan sepeda motor. Ya makanya dicoba dikonfirm di berita acara penyitaan. Saya juga mengaitkan dengan keterangan seorang kepolisian, mungkin kalau saya salah tolong nanti diralat, Pak Dodi Irwanto. Di dalam keterangannya di persidangan juga sama, ada menyebutkan, sayangnya sekali
ada saintifik yang tidak dilanjutkan. Mengecek CCTV tapi belum dibuka. Terus ada juga tetap masih menyatakan di sini hanya 1 unit sepeda motor. Jadi bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan persidangan, padahal ini yang sempat menginterogasi sampai mengambil para terdakwa pada waktu itu. Jadi tidak ada motor yang 4 motor atau 5 motor yang seperti dibunyikan. Jadi keterangan dari Pak Polisi ini hanya 1 unit motor saja dalam halaman 38, 39. Selanjutnya juga saya akan masuk ke dalam keterangan Pak Gugun yang menurut saya semuanya ini sama. Pak Rudiana menginterogasi dan itu muncul juga terkonfirm ke BAP-nya Pak Rudiana. Terus terhadap keterangannya juga 1 motor Pak Gugun Gumilar bin Warba. Putusan halaman 40, beliau juga hanya diperlihatkan di dalam persidangan hanya 1 unit sepeda motor. Putusan halaman 41, nomor 4. Selanjutnya, lebih miris lagi adalah yang tidak diuji. Saksi Liga Akbar Cahya alias Gaga di bawah sumpah pada halaman 48 ada kata menyebutkan di sini bahwa ketika saksi berada di kamar jenazah yang bernama Lutfia Habib Dinata mendapatkan pesan BBM dari saksi Rivaldi alias Ucil yang membacakan, silakan, kurang etis menurut saya untuk saya bacakan dan diperlihatkan pada teman-teman saksi yang lain. Sayangnya BBM tersebut tidak pernah ada bukti wujudnya. Lagi-lagi ini gantung, scientific evidence tidak dimunculkan. Orang hanya dikasih 1 seolah-olah ada BBM, tapi BBM itu tidak ada wujudnya. Jadi bukan hanya SMS. Kita bisa baca di halaman 47 daripada putusan tersebut. Selanjutnya, bayangkan saksi daripada yang tadi saya sebutkan, Liga Akbar ya mungkin. Ya, Liga Akbar. Dalam putusannya dia mengaku baru kenal 1 bulan, tapi udah biasa ke rumah Rizky pada waktu itu, baru kenal 1 bulan. Jadi bahwa saksi kenal dengan Muhammad Rizky Rudiana sejak bulan April dan dikenalnya sejak bulan Juli 2016. Kejadian adalah Agustus. Jadi ini katanya dia ngaku tapi dia takut orang kalau udah dekat biasa di rumah, seharusnya kalau ada terjadi suatu ya dia akan protek. Tapi tiba-tiba ini muncul. Sayangnya tadi BBM itu tidak ada dan tidak relevan dalam pembuktian secara saintifik. Padahal polisi banyak menemukan celah-celah pembuktian yang cukup sederhana bisa dilakukan. Tapi ini diabaikan. Selanjutnya saya membaca ya, ini semakin parah lagi. 106 halaman 106 penyerangan yang direncanakan sejak tanggal 17 Agustus 2016 dengan cara Dani, yang disebut adalah subjek hukumnya Dani, menyebarkan SMS. How come orang yang fiktif? Siapa yang mengirim itu? Hantu, setan, tidak berwujud, sedangkan manusia itu harus berwujud. Apalagi kalau bisa megang SMS. Dan ini ditelan mentah-mentah sama jaksa, tidak ada saintifik. Ini yang kita bilang tadi lompat. Seharusnya ditanya dong, ini siapa? Ini tidak ada. Menyebarkan SMS kepada Sudirman. Dan tidak memperlihatkan isi SMS tersebut sampai sekarang. Selanjutnya halaman 107. Polisi menyatakan ini adalah kecelakaan. Sayang mendiknya tidak ada. Jadi polisi sejak awal bilang ini kecelakaan. Termasuk dokter dalam visum menyatakan kecelakaan pada waktu itu ya.
Tapi saya tidak mengambil itu. Jadi ada keterangan polisi, dikuatkan juga sama dokter yang pertama malam itu juga, di dalam visumnya sudah disebutkan. Tapi saya tidak mengambil ke sana yang mulia ya, saya tidak tahu. Tapi yang jelas ada bahasa yang begitu. Tapi lagi-lagi mindiknya, administrasi penyidikan antara ditariknya dari Polres Cirebon ke kota itu juga tidak ada. Ini menunjukkan unprofesional di tingkat penyidikan, lompat. Dan jaksa juga lalai untuk ini. Selanjutnya, ada kata halaman 110 dari putusan 144. Ada kata merekayasa cerita atau kejadian. Tapi lagi-lagi, ini siapa yang merekayasa, siapa yang segala macam. Kalimat ini dimunculkan. Terdakwa 3 teguh agar saya mengaku bahwa pada hari ini yang disuruh merekayasa cerita dan kejadian. Lagi-lagi ini dalam persidangan fakta bunyi. Tapi lagi-lagi mungkin majelis hakim tidak menjadi hiu di antara fungsi diferensial antara penasihat hukum dan jaksa pada waktu itu. Majelis hakim sepanjang dalam putusan ini ada kata Andi dan Dani dan siapapun DPO-nya karena subjek hukumnya tidak ada. Karena orangnya tidak ada, maka penyidikan, dakwaan, putusan yang orangnya tidak ada, maka semestinya ini haruslah batal demi hukum karena penyidikannya tidak sah. Dan ini harus menjadi koreksi kita untuk penegakan hukum yang lebih berkualitas ke depan. Kita tidak mau nyalahkan siapa, salah adalah manusiawi, tapi jangan kita pertahankan. Yang mulia, mungkin terakhir saya hanya protes pada Pengadilan Tinggi Bandung pada waktu yang tadi yang mulia. Bagaimana kecerobohan perkara di Cirebon tapi mencantumkan dakwaan di Kejaksaan Bekasi. Saya mengaitkan pada putusan di akhir daripada saya meminta kebaikan dalam untuk mengecek putusan PT nomor 193 di mana Hakim Pengadilan Tinggi bertitik tolak pada surat dakwaan jaksa. Jaksanya di Jaksa Kota Bekasi. Berarti kompetensinya, jurisdiksinya sudah keliru. Terus pada halaman 38 dengan gagah hakim menyatakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banding menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Cirebon telah menurut hukum dan rasa keadilan dan menyatakan bahwa sudah meneliti dengan sebaik-baiknya dan mempertimbangkan dengan secermat-cermatnya. Dengan satu hal tadi, dengan rentetan motor-motor yang tidak sama, dengan rentetan pelanggaran-pelanggaran hukum acara tadi, tentang dakwaan yang keliru kota, saya menyatakan, hakim banding tidak cermat. Hakim banding hanya copy-paste atas putusan ini. Bahwa hakim abai, seharusnya mereka melaksanakan kewajibannya secara baik. Yang mulia, selebihnya mungkin nanti akan saya lebih gali lagi. Terima kasih yang mulia. Ya, saya kira saya mau nanyakan juga